Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk semester pertama tahun ajaran 2006-2027. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat datang pada kalian siswa-siswi baru di MA Plus Al-Mujamil. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu belum bisa offline atau tatap muka karena kebetulan Ibu harus menjalani terapi kaki ya, mungkin 1 atau 2 pekan ke depan. Mudah-mudahan mohon doanya dari kalian semua agar Ibu cepat sembuh ya dan pulih agar bisa bertatap muka dan segera bersilaturahim dengan kalian para siswa-siswi baru di MA Plus Al-Mujamil. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, semester pertama kelas 10 di semester pertama ini ada sekitar 6 bab ya yang akan kita pelajari. Ini bab pertama mengenai Al-Quran adalah wahyu Allah. Bab kedua kebenaran penurunan Al-Quran. Bab ketiga menghayati keotentikan Al-Quran. Bab keempat Al-Quran mukjizat nabiku. Bab kelima kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Bab keenam Al-Quran kebenaran berlaku sepanjang zaman. Nah, kira-kira itu untuk semester pertama. Nah, namun demikian kalian bisa mencari dari bab-bab itu di internet ataupun di buku-buku yang kalian temui ya, atau boleh kalian mengambil di kantor ya. Nanti sesuai arahan Ibu, kalian pun akan mencatat ya materi-materi intinya dari mata pelajaran Al-Quran Hadis ini. Nah, tadi disebutkan bahwa materinya adalah Al-Quran adalah wahyu Allah. Ini yang kalian perlu pahami adalah apa pengertian Al-Quran itu, kemudian nama-nama Al-Quran, kemudian bagaimana perilaku Qurani untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik ya, kita mulai. Yang pertama adalah dari pengertian Al-Quran ya. Nah, sebelum ke sana ya, maka ada capaian dan tujuan yang harus kalian pahami ya. Jadi dalam memahami hakikat Al-Quran sebagai wahyu, maka tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana menjelaskan pengertian Al-Quran, bagaimana menjelaskan proses turunnya wahyu, dan bagaimana meneladani kecintaan kepada Al-Quran. Oke, yang pertama, bagaimana menjelaskan pengertian Al-Quran ya. Nah, ini ya pengertian Al-Quran secara garis besar. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Kayak kalian sambil boleh dibuka buku cetaknya jika kalian sanggup untuk menuliskan dari slide yang Ibu tampilkan. Silahkan kalian tuliskan karena nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, ini secara garis besarnya ya, pengertian Al-Quran secara garis besarnya. Namun sebagai siswa kalian perlu mengetahui pengertian Al-Quran itu menurut pendapat para ahli. Nah, seperti ini ya. Menurut pendapat para ahli pengertian Al-Quran ya, yang pertama menurut Al-Lihyani. Menurut Al-Lihyani wafat tahun 215. Nah, Al-Quran
Quran ini diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Segini ya. Jadi ya, Al-Quran ini artinya apa? Sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Mana dalilnya? Ini surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Jadi sebagai bacaan. Yang kedua, menurut Al-Asy'ari. Nah, menurut Al-Asy'ari ini artinya apa? Al-Quran ini sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian pendapat Al-Faro, wafat tahun 207. Ini bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menurut Al-Jujaz, ini dia berpendapat bahwa karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Ini didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kelima menurut Asy-Syafi'i, ini ya. Nah, jadi kata Asy-Syafi'i bahwa Al-Quran itu tidak berasal dari kata apapun. Jadi Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai kitab, nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian ya, dari beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran itu secara terminologi, secara bahasa. Ini menurut Syekh Muhammad Khudari Bek, bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quranu huwa al-lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wattazakkuri al-manqulu mutawatiron wa huwa ma dafaini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Jadi Al-Quran itu adalah lafad atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan secara mutawatir. Apa mutawatir itu? Secara keberlangsungan, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pendapat kedua menurut Subki Soleh, Al-Quran adalah Al-Quranu huwa al-kitabul mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil maswahifil manqulu alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah untuk yang membacanya. Yang ketiga menurut Muhammad Abduh, yaitu Al-Kitabu wa Al-Qur'anul maktubu fil maswahifil mahfuz fi suduri man ana bihifzihi minal muslimin. Artinya, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalkannya, yakni orang-orang Islam. Nah, kemudian nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu ada yang menyebutkannya Al-Quran, ya. Ada yang menyebutkannya Alkitab. Ada yang menyebutkannya
Al-Furqan sebagai pembeda, ada yang menyebutkannya Az-Zikr sebagai pengingat, ada yang menyebutkannya bahkan At-Tanzil ya sebagai apa? Yang diturunkan. Nah, kemudian ya dari pengertian tadi, maka ini adalah kesimpulan dari pengertiannya. Seperti tadi ya, dalil naklinya apa? Ya, ini adalah surat Al-Baqarah ayat 2 dan surat An-Najm ayat 34. Surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan An-Najm ayat 3-4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia Muhammad berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian bagaimana proses turunnya wahyu itu? Jadi proses turunnya wahyu itu, yaitu Al-Quran, itu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang berlangsung. Tadi disebutkan ya, Al-Quran itu apa? Mutawatir ya, berlangsung bertahap selama 23 tahun. Kalau tidak salah selama 23 tahun, 11 bulan, 23 hari kalau tidak salah. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah itu tidak blek seperti yang sekarang ya, Al-Quran yang sudah jadi, tidak. Jadi Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan apa kondisi ya. Jika misalkan ada suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan, misalkan ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana menjawabnya? Nabi tidak asal berbicara. Jadi jawaban Nabi itu berdasarkan apa? Wahyu ya, seperti yang tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ketika ada masalah misalkan ya di kalangan para sahabat, kemudian bertanya kepada Nabi, maka nanti Allah akan menjawabnya dengan turunnya wahyu berupa Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah 23 tahun, 11 hari 11 bulan 23 hari, maka disitulah akhirnya turun ayat, yakni apa? Yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Cukup ya, Islam itu sempurna ya. Jadi akhirnya Al-Quran itu sudah sempurna diturunkan dalam selama 23 tahun. Setelah menjadi mushaf ya, Al-Quran itu kemudian dibagaimanakan? Itu menjadi pedoman hidup bagi manusia selamanya. Selama manusia hidup di muka bumi ini, maka yang menjadi pedomannya adalah Al-Quran. Nah, bagaimana sekarang implementasinya kurikulum berbasis cinta ini ya, dengan tema Al-Quran dan Wahyu? Yang pertama, nilai cintanya itu cinta kepada Allah dengan membaca Al-Quran, cinta kepada Rasulullah dengan meneladani akhlaknya, cinta kepada sesama melalui akhlak Quran. Bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya? Maka harus dibiasakan tadarus, misalkan ba'da maghrib 1 halaman, atau mau tidur 1 halaman, pada subuh atau bangun tidur 1 halaman, dan mentadaburi ya, bukan hanya sekedar dibaca, tapi diperhatikan apanya, terjemahannya dibaca, ditadaburi ya, dijadikan pelajaran, ditadaburi itu. Setelah itu kalau sudah tahu baru
amalkan apanya, isinya, isi Al-Qur'annya. Baik, sekarang silahkan dibuka buku catatannya. Ini ada refleksi dan evaluasi. Yang pertama, mengapa Al-Quran disebut wahyu? Silahkan ditulis di buku masing-masing. Nanti saat ibu masuk akan ibu periksa satu persatu. Silahkan tulis dan tidak boleh bekerja sama. Silahkan waktunya 3 menit. Sudah. Yang kedua, bagaimana cara menunjukkan cinta Al-Quran? Silahkan ditulis jawabannya 3 menit. Selanjutnya, sebutkan pengertian Al-Quran. Tadi sudah ya di depan. Silakan tulis, sebutkan pengertian Al-Quran. Yang terakhir, jelaskan proses turunnya wahyu. Yang barusannya, proses turunnya wahyu, yaitu ada berapa? 4 ya? Ada 4, silahkan dimulai dari 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah jawabannya disimpan, nanti insya Allah kalau ibu masuk, ibu periksa satu persatu. Sekarang silakan jika ada yang ingin bertanya ya, silakan ditulis juga di bukunya, mumpung masih ingat materinya. Kalau ada yang tidak mengerti ya, nanti mudah-mudahan ada grup ya, kalau mata pelajaran ibu semuanya ada grup WhatsApp-nya, biar nanti terpantau semua materi di sana. Silakan ada yang mau bertanya, ditulis di buku kalian dulu masing-masing, nanti jika ibu masuk boleh kalian tanyakan. Oke ya, untuk sementara pertemuan pertama ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi, baik melalui online ataupun offline. Terima kasih semuanya, semoga sehat-sehat dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.